Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuda Anggit Jiwantoro. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa tips agar hasil penelitian kalian atau bab 4 kalian itu menarik bagi pembimbing. Nah, berikut video penjelasannya. Sebelum lanjut, yang belum subscribe dulu channel ini agar kalian dapat informasi-informasi yang update terkait skripsi, statistik maupun metodologi penelitian. Yang pertama, sajikan data secara jelas dan terstruktur. Artinya gini, jadi kita lihat lagi di tujuan penelitiannya. Tujuan yang pertama itu apa? Ya, biasanya tujuan pertama 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sesuaikan juga dengan hasil penelitian yang kalian sajikan di bab 4. Jadi misalnya di bab tujuan penelitian yang nomor 1 adalah tentang karakteristik responden, maka tampilkan yang nomor 1 di hasil penelitian kalian adalah karakteristik responden. Kemudian lanjut lagi di tujuan penelitian nomor 2 apa? Tentang misalnya variabel independennya atau variabel bebasnya, maka sama di hasil penelitian tadi yang perlu kalian tampilkan adalah terkait variabel independennya dan seterusnya sampai selesai sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi berurutan seperti itu. Kemudian jelas di sini artinya apakah Anda menyajikan dalam bentuk grafik, tabel dan sebagainya, ya konsisten. Jadi kalau memang menggunakan grafik, harapannya semuanya juga harus sama menggunakan grafik. Ya, kalau satu menggunakan tabel maka semuanya juga menggunakan tabel. Jadi konsisten. Hal nomor 2 yang perlu diperhatikan adalah dalam penyajian data terkadang kan ada angka yang kecil, ada angka yang besar. Ya, artinya kalau ketika ini bentuknya korelasi atau ini bentuknya rata-rata dan sebagainya, pastikan Anda menjelaskan ya penjelasan tabelnya itu cari angka yang besar. Ya, jadi misalnya sebuah hubungan ya antara variabel X dan variabel Y, ya mana di antara tersebut yang besar angkanya atau frekuensinya yang paling tinggi. Nah, itu yang kalian jelaskan. Jadi tidak harus semuanya dijelaskan dalam sebuah tabel itu, namun cari yang paling besar, mayoritasnya seperti itu. Meskipun ada kalanya juga ya pembimbing meminta penjelasan semua tabel itu dalam bentuk narasi. Namun sebenarnya kalau kita bicara efektif efisien, ya tentu saja ini nggak efektif ya. Karena yang efektif itu ya tadi dalam satu tabel ketika memuat banyak data cukup yang mayoritas atau sebagian besarnya saja yang kita jelaskan di narasinya. Poin berikutnya yang perlu diperhatikan adalah jangan ragu ketika hasil penelitian kalian itu tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Ya, yang penting kalian bisa menjelaskan kenapa hal tersebut terjadi. Misalnya karena faktor respondennya yang terlalu besar atau mungkin ada beberapa responden yang keluar dari responden artinya mengundurkan diri atau mungkin karena beberapa kondisi lingkungan yang tidak memadai sehingga hasil penelitiannya tidak sesuai dan sebagainya ya. Artinya walaupun tidak ada hubungan, walaupun tidak ada pengaruh, namun selama kalian bisa menjelaskan alasannya kenapa, artinya itu dosen bisa akan menerima ya alasan tersebut. Jadi nggak ada masalah. Ya namanya penelitian itu memang bisa positif, bisa negatif. Yang penting Anda bisa menjelaskan alasannya seperti apa. Poin berikutnya adalah gunakan media yang sesuai. Artinya gini, kalau kalian ingin menyajikan sebuah data yang runut dari beberapa bulan terakhir atau mungkin beberapa tahun terakhir, mungkin bisa kalian pilih menggunakan grafik ya, karena grafik nanti akan menunjukkan biasanya kurva kayak gitu ya, antara tadi tahun 2015 misalnya 16 dan seterusnya, atau mungkin bulan ya, bulan Januari, Februari dan seterusnya. Jadi ada progresnya. Ya, kalian bisa menggunakan grafik. Namun hal tersebut tidak cocok ketika tadi ya berurutan, namun kalian membuat dalam bentuk tabel. Ya, jadi sekali lagi sesuaikan datanya ya. Data tersebut apakah sesuai ditampilkan dalam bentuk grafik atau lebih sesuai lagi ditampilkan dalam bentuk tabel. Ya, jadi dipahami, dicek lagi, jangan karena grafik itu menarik ya, warna bisa kita mainkan warna dan sebagainya sehingga kita pilih grafik. Padahal data yang kita miliki itu lebih cocoknya di tabel misalnya. Ya, jadi dicek lagi datanya, disesuaikan apakah grafik, apakah tabel atau mungkin diagram dan seterusnya. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah gunakan format tabel yang sesuai. Jadi jangan copy paste dari hasil SPSS atau output SPSS. Ya, jadi masih sering ditemui ya mahasiswa hanya mengcopy paste ya dari outputnya SPSS kemudian dipindah ke bab 4. Nah, ini yang salah ya.
Karena yang benar kita buat ulang ya tabel sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi kalau yang kita butuhkan itu misalnya ya ada nomor, kemudian variabel, kemudian ada frekuensi, ada persentase, maka buat sesuai itu. Ya, jadi yang lain kalau memang tidak diperlukan ya tidak perlu kita tuliskan di hasil penelitian atau tabel yang kita sajikan. Ya, jadi output SPSS itu bisa kita gunakan sebagai lampiran. Ya, sedangkan yang ada di hasil penelitian atau bab 4 adalah tabel modifikasi, kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kampus atau kebutuhan yang kita memang ingin sampaikan kepada pembaca seperti itu. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen jika ada yang perlu kita diskusikan pada video kali ini. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan informasi terkait statistik, medlit, maupun serba-serbi skripsi. Saya Yuda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.